Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Asrorina, Nur Fadilah, dan Lulu Fikmana. Di sini kami akan membahas tentang prinsip dan teknik penilaian pembelajaran AUD. Selamat menyaksikan. Penilaian pembelajaran PAUD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran anak usia dini ini merupakan proses interaksi antara siswa, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan. Untuk apa? Untuk mencapai tugas perkembangan anak. Nah, pembelajaran dapat berlangsung secara efektif apabila anak dapat belajar melalui kegiatan yang mencoba-coba dan bereksplorasi dengan lingkungannya. Pembelajaran anak usia dini pada dasarnya adalah menciptakan lingkungan atau pengkondisian dan pemberian perilaku atau pengalaman tertentu agar anak berubah dalam hal tumbuh atau perkembangan secara optimal sesuai dengan yang sudah diterapkan. Dan secara singkat, pembelajaran dalam konteks pendidikan anak usia dini terakumulasi dan setara dengan istilah pemberian atau layanan stimulasi yang bermutu. Sedangkan istilah penilaian merupakan suatu yang tidak asing, karena penilaian dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini PAUD adalah upaya pengumpulan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi yang tentang kinerja dan kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dapat dicapai oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian ini juga disebut dengan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Sedangkan penilaian pembelajaran PAUD harusnya tidak difokuskan pada hasil yang ingin dicapai oleh anak, sehingga guru kurang memberi perhatian yang cukup pada bagaimana anak belajar atau yang anak perlukan yang terkait dengan konteks lingkungan anak. Nah, penilaian pada pembelajaran PAUD memang bukan hal yang sederhana karena hanya faktor yang diperhatikan dan memerlukan keseriusan pada saat pengumpulan fakta, pemahaman terhadap perkembangan dan indikator yang dimunculkan anak melalui perilakunya saat bermain. Ketelitian mengamati tanpa dicampuri dengan asumsi-asumsi dan objektif di dalam pengelolaan fakta sehingga menjadi data yang menggambarkan siapa dan bagaimana anak sesungguhnya. Dan penilaian merupakan usaha guru. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaannya program dan keberhasilan anak mencapai kemampuan yang telah diharapkan yang sudah ditentukan oleh guru. Dan penilaian ini digunakan guru untuk memperbaiki perencanaan kegiatan pembelajaran sehingga pelaksanaan program berikutnya menjadi lebih baik. Itu bisa disebut dengan evaluasi guru. Seperti itu. Dan penilaian keberhasilan anak dalam menguasai kemampuan yang diharapkan digunakan sebagai bahan guru untuk menyusun laporan kepada orang tua anak sebagai informasi tentang tumbuh kembang anak dan memantau perkembangan anak sehingga hasil kegiatan pelajaran di PAUD itu lebih optimal. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran PAUD. Prinsip penilaian pembelajaran PAUD menurut Anita Yus. Yang pertama yaitu menyeluruh.
Penilaian secara menyeluruh maksudnya adalah penilaian yang dilakukan baik terhadap proses maupun hasil kegiatan anak. Nah, penilaian terhadap proses ini merupakan penilaian pada saat kegiatan pelaksanaan program tersebut sedang berlangsung, sehingga dapat dilihat bagaimana tingkah laku, kemampuan berbicara, gerak-gerik anak, atau aspek-aspek perkembangannya yang lain pada diri anak tersebut. Kemudian penilaian proses itu dilakukan dengan melihat proses bagaimana anak itu melakukan aktivitas untuk memperoleh hasil dari sejak awal hingga memperoleh hasil kerjanya tersebut. Penilaian proses dan hasil ini diharapkan dapat menggambarkan adanya perubahan perilaku terhadap anak, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilannya. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Penilaian direncanakan terlebih dahulu lebih baik secara harian maupun tahunan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi guru itu dapat menggunakan catatan sehingga secara bertahap hasil penilaian itu dapat diketahui. Nah, dengan cara demikian diharapkan diperoleh gambaran tentang kemajuan perkembangan hasil belajar anak sebagai hasil kegiatan pelaksanaan program. Nah, dengan prinsip tersebut akan cepat diketahui oleh anak yang mengalami kesulitan atau permasalahan dalam perkembangannya. Kemudian yang ketiga yaitu berorientasi pada proses dan tujuan. Nah, penilaian pada pendidikan anak PAUD itu dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan dan proses. Nah, baik itu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, penetapan kegiatan ini disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian dengan ini guru harus benar-benar menguasai irama dan tugas-tugas perkembangan anak usia dini, baik secara kelompok ataupun individualnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu objektif. Nah, penilaian itu harus memenuhi prinsip objektivitas. Nah, penilaian objektif ini merupakan penilaian yang dapat memberikan informasi yang sebenarnya atau mendekati sebenarnya tentang objek, kemampuan, atau perubahan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak. Nah, jadi guru itu harus dapat mengenyampingkan perasaan-perasaan suka atau tidak suka, keinginan-keinginan, dan prasangka-prasangka yang tidak ada kaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, kemudian di samping itu, guru juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan perkembangan pada setiap anak. Nah, jadi di sini guru itu tidak dapat memberikan interpretasi yang sama pada setiap perilaku anak yang sama atau bersamaan. Nah, perilaku yang sama dari beberapa anak mungkin itu terjadi, tetapi itu akan mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak tersebut. Nah, jadi guru itu harus melihat anak itu sebagai individu yang unik, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian itu mendidik. Nah, hasil penilaian itu harus dapat membina dan mendorong timbulnya keinginan anak untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, hasil penilaian itu harus dirasakan sebagai suatu penghargaan bagi yang berhasil dan sebaliknya itu merupakan peringatan bagi yang belum berhasil. Namun, guru itu harus ingat bahwa pada setiap diri anak terdapat kelebihan-kelebihan. Nah, ada anak yang bagus menggambar, tapi dalam bahasa belum baik. Nah, jadi mulailah dari yang baik itu. Jika belum muncul, guru itu harus membantu menemukannya sehingga anak itu dapat memperoleh nilai yang baik pada bidang atau dimensi kemampuan yang dimilikinya. Nah, nilai tersebut menjadi pendorong bagi dirinya untuk melakukan usaha belajar berikutnya. Nah, jadi guru tuh juga harus memberi penghargaan dari setiap usaha yang telah dilakukan anak. Dengan demikian, jika hasilnya belum maksimal, guru dapat memberi nilai baik pada usaha yang telah dilakukan anak. Yang selanjutnya yaitu kebermaknaan. Hasil penilaian itu harus memiliki makna bagi orang tua, anak didik, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut akan terpenuhi jika guru dapat memberikan nilai yang benar, menggambarkan ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketercapaian tersebut sesuai dengan perilaku yang menggambarkan kebiasaan anak melakukan atau mencapai sesuatu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan tempat lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu
kesesuaian. Penilaian menunjukkan kesesuaian antara hasil atau nilai yang diperoleh anak dengan apa yang dilakukan atau yang diajarkan oleh gurunya. Nah, artinya nilai yang menggambarkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan anak itu memang benar-benar diperoleh dari kegiatan pelaksanaan program yang dilakukan oleh guru di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, prinsip penilaian menurut Paget dan Black. Nah, asesmen otentik anak usia dini itu menggunakan beberapa prinsip. Itu seperti yang pertama itu holistik. Nah, asesmen meliputi seluruh aspek perkembangan anak seperti aspek fisik, motorik, sosial, moral, emosional, intelektual, bahasa, dan kreativitas. Nah, perkembangan anak pada semua aspek perkembangan diakses untuk mengetahui perkembangannya, kelebihannya, kelemahan, serta kebutuhan anak. Nah, jadi harapannya semua aspek perkembangan tersebut berkembang secara optimal sehingga setiap anak itu dalam tumbuh kembangnya menjadi seutuhnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu otentik. Nah, asesmen ini dilakukan melalui kegiatan yang real, fungsional, dan alami dengan harapan hasil asesmen itu menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Nah, hal ini berbeda dengan tes tertulis, bentuk objektif yang sering menunjukkan hasil yang berbeda dengan kemampuan anak sesungguhnya. Pada tes objektif, anak tinggal memberi tanda silang atau melingkari satu alternatif jawaban benar. Nah, banyak kemungkinan siswa itu memilih jawaban dengan ngawur atau asal-asalan. Nah, tetapi secara kebetulan benar sehingga hasil tes itu tidak selalu menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Nah, asesmen diusahakan dilakukan secara alami saat anak bermain, saat kegiatan pembelajaran, melalui observasi dan melalui hasil karya nyata siswa. Nah, jadi hasil observasi tersebut dianalisis oleh guru ataupun pendidik serta didiskusikan dengan orang tua anak dan untuk menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Nah, jadi cara demikian itu dikenal dengan istilah asesmen otentik. Kemudian yang ketiga yaitu kontinu. Nah, asesmen ini dilakukan secara kontinu setiap anak ketika anak melakukan kegiatan belajar. Jadi ini dapat dilakukan secara harian atau mingguan tergantung kapan guru untuk memandang saat yang tepat bagi seorang anak untuk dilihat kemampuannya pada aspek tertentu. Kemudian yaitu secara individual. Nah, asesmen ini dilakukan untuk melihat perkembangan setiap siswa secara individual meskipun mungkin saat anak melakukan kegiatan itu secara berkelompok. Nah, asesmen ini tidak membandingkan prestasi siswa yang satu dengan yang lainnya, tetapi ia berusaha mengungkapkan kelebihan, kelemahan, dan kebutuhan setiap siswa. Ya, jadi fungsi guru, orang tua, dan profesional itu ialah bagaimana memberikan bantuan kepada setiap anak agar ia berkembang secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Kemudian yaitu multi sumber dan multi konteks. Nah, asesmen ini dilakukan pada berbagai konteks. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan motorik halus seorang siswa. Nah, guru itu dapat saat kegiatan menggunting, mewarnai pola, menggambar bentuk, dan menempel. Nah, untuk melihat perkembangan moral dan sosial dapat dilakukan saat anak bermain bersama, antri makanan misalnya, berbagi pewarna saat menggambar, dan saat kerja kelompok. Nah, kemudian guru juga dapat menggunakan berbagai sumber informasi, yaitu selain observasi dan karya anak itu juga perlu mendiskusikan hasil pengamatannya dengan orang tua anak. Nah, tapi juga itu perlu juga mendiskusikannya dengan anaknya sendiri dan dengan para profesional agar informasi yang ia peroleh itu lebih lengkap. Selanjutnya, prinsip yang mendasari pelaksanaan penilaian perkembangan anak usia dini menurut Mubiar Agustin dan Uyu Wahyudin. Yang pertama, mendidik. Artinya proses dan hasil penilaian perkembangan itu harus mampu memberikan sumbangan positif dan pada peningkatan pencapaian perkembangan peserta didik. Nah, jadi proses dan hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi ini dapat memberikan umpan balik dan motivasi untuk anak didik.
Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Perkembangan anak itu berlangsung secara sistematis, artinya di sini perkembangan itu berlangsung untuk mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur. Nah, jadi penilaian pencapaian perkembangan pun harus dilakukan secara teratur dan terprogram secara baik sesuai dengan rencana yang telah disusun, kebutuhan nyata yang ada di lapangan, atau karakteristik penggunaan instrumen yang akan digunakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya berkesinambungan. Artinya penilaian pencapaian perkembangan peserta didik itu harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang selanjutnya yaitu menyeluruh. Nah, penilaian yang dilakukan itu harus mencakup semua aspek perkembangan pada anak. Semua aspek perkembangan yang diinginkan itu menggunakan berbagai jenis teknik penilaian yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, selain aspek yang dinilai, semua sifat dan tingkat kedalamannya, kegiatan penilaian ini juga dapat menggali data dari berbagai sumber yang relevan dengan aspek yang dinilai. Kemudian yang selanjutnya yaitu objektif dan adil. Berarti penilaian itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dapat dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang selanjutnya yaitu terpadu. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen penting dari kegiatan pembelajaran, dan hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu akuntabel. Nah, penilaian itu harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Terutama hasilnya, itu harus mampu memberdayakan perilaku peserta didik dalam perilaku nyata. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terbuka. Nah, hal ini mengandung makna bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, siapapun yang berkepentingan harus dapat mengakses data dan kriteria yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Secara garis besar, prinsip umum penilaian dalam pembelajaran anak usia dini itu meliputi yang pertama, menyeluruh. Penilaian itu dilakukan pada seluruh aspek perkembangan anak berdasarkan kurikulum 2003 pendidikan anak usia dini. Meliputi perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan sosial dan emosi, bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik, serta perkembangan seni. Nah, di samping itu, aspek yang dinilai sesuai dengan tingkat kedalamannya, kegiatan penilaian itu juga dapat menggali data dari berbagai sumber yang relevan dengan aspek yang dinilai. Yaitu berkesinambungan. Penilaian ini dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus dengan teknik dan instrumen yang tepat untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu objektif. Penilaian sesuai dengan kondisi nyata. Proses dan hasil-hasil penilaian itu dilakukan sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya dan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat yaitu autentik, yaitu jenis dengan kondisi nyata dan dalam konteks yang bermakna. Penilaian ini dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, dalam artian bahwa anak yang dinilai itu tidak merasa bahwa dirinya sedang diamati. Yang selanjutnya yaitu mendidik. Bagi siswa, guru, dan orang tua, hasil penilaian itu diharapkan dapat memberikan feedback bagi anak untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik. Bagi guru, dapat digunakan untuk mengkaji ulang yang berkaitan dengan metode, strategi pembelajaran, rencana pembelajaran, perilaku, dan siswa. Nah, proses dan hasil penilaian itu dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yaitu kebermaknaan. Nilai tidak hanya sekedar dokumen, tapi berbagai teknik yang digunakan itu harus memberikan makna mengenai kondisi siswa yang sebenarnya. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, sistematis. Penilaian itu harus dilakukan secara sistematis, artinya kegiatan penilaian itu dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan rencana yang telah disusun, kebutuhan nyata yang ada di lapangan, atau karakteristik penggunaan instrumen yang akan digunakan. Jadi pada dasarnya penilaian untuk anak usia dini ini harus menggambarkan dengan nyata sesuai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak secara individu, berorientasi pada proses dan tujuan, bersifat objektif, mendidik, saling berkaitan antar aspek satu dengan aspek yang lainnya, bermakna bagi siswa atau anak didik, guru, dan sekolah, dan kesesuaian antara kegiatan dengan alat penilaian yang digunakan. Oleh karena itu, penilaian di pendidikan anak usia dini itu
tidak hanya dilakukan pada saat pembelajaran berakhir dengan melihat hasil pekerjaan anak, namun penilaian di pendidikan anak usia dini itu dilakukan dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Bahkan pada saat istirahat, guru pun dapat mengamati perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini tersebut. Selanjutnya adalah teknik penilaian pembelajaran PAUD. Pelaksanaan penilaian pendidikan anak usia dini merupakan aktivitas yang harus dikuasai oleh guru, yaitu berdasarkan deskripsi pertumbuhan dan perkembangan, serta unjuk kerja anak didik yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, penggunaan berbagai teknik penilaian ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Berikut beberapa teknik yang dapat digunakan untuk penilaian pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Observasi ini dapat dilakukan dengan cara mengamati berbagai perilaku atau perubahan yang terjadi yang ditunjukkan oleh anak selama kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu hal dengan cara melakukan percakapan langsung dengan anak maupun dengan orang tuanya. Yang ketiga adalah penugasan atau formative assessment. Penugasan ini merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas harian yang harus dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara per orang maupun kelompok. Misalnya dengan melakukan percobaan dengan menanam tomat, membuat berbagai bentuk dengan bahan dasar dari plastisin. Yang keempat, unjuk kerja. Unjuk kerja ini merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Misalnya seperti praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek yang lainnya. Yang kelima, pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan anak usia dini untuk mengetahui berbagai kelemahan dan penyakit yang diderita oleh anak, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik. Pemeriksaan medis anak dapat dilakukan dalam kurun tentang waktu 1 bulan untuk mendeteksi secara dini berbagai hambatan yang dialami oleh anak sehingga guru bekerja sama dengan tim medis dapat memberikan pencegahan atau pengobatan terhadap si anak. Yang keenam, pengembangan perangkat penilaian sendiri. Seorang guru dimungkinkan untuk mengembangkan perangkat evaluasi atau asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci berkenaan dengan aktivitas anak, seorang guru dapat mengembangkan instrumen observasi untuk mengamati aktivitas anak dalam percobaan sains, atau instrumen untuk mengetahui minat anak terhadap bahan bacaan. Yang ketujuh, penggunaan instrumen standar. Di samping instrumen ini yang dikembangkan oleh guru, instrumen yang lain yang juga dapat digunakan, khususnya dalam kegiatan asesmen dan untuk kasus yang perlu penanganan khusus, adalah instrumen terstandar, seperti instrumen untuk mendeteksi tumbuh kembang anak, instrumen untuk mendeteksi tingkat kecerdasan anak atau kematangan anak. Penggunaan instrumen ini umumnya melibatkan pihak lain yang ahli bidangnya. Yang terakhir, portofolio.
Portofolio ini pada hakikatnya merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan-catatan guru tentang berbagai aspek perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dalam kurun waktu 1 semester atau 1 tahun. Berdasarkan data tersebut, guru melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah ditetapkan setiap semester. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penilaian pembelajaran PAUD. Tujuan dari penilaian yang dilakukan di PAUD adalah yang A. Untuk mengetahui kegiatan anak usia dini dalam melaksanakan proses belajar dalam kurikulum. Yang B. Untuk merangsang kegiatan anak usia dini dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang C. Untuk mencari keberhasilan atau tidak berhasil dalam proses belajar. Yang D. Untuk memperoleh informasi apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang E. Untuk memperoleh masukan tentang kekuatan dan kelemahan dari suatu kegiatan belajar, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan belajar berikutnya. Yang F. Untuk mendapatkan gambaran tentang pola dan gaya interaksi anak dengan orang lain. Yang G. Untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai kebiasaan baik yang positif maupun negatif pada diri anak, serta hal-hal yang disukai maupun yang tidak. Yang H. Untuk memberikan informasi kepada orang tua dan pihak-pihak tertentu secara periodik yang berhubungan dengan kemajuan belajar anak dan kendala yang mungkin terjadi. Adapun manfaat penilaian PAUD antaranya yang A. Memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Yang B. Membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran terhadap anak. Yang C. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Yang D. Memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Yang E. Memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya, agar dapat memperbaiki dan meningkatkan bimbingan serta motivasi. Yang F. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan anak didik yang memungkinkan anak didik dapat mencapai kemampuan secara optimal. Yang terakhir, sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang memerlukan dalam memberikan pembinaan selanjutnya. Dari penjelasan-penjelasan teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah upaya mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi yang tentang kinerja dan kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dapat dicapai oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditentukan atau dirancang oleh guru. Dan penilaian keberhasilan anak dalam menguasai kemampuan yang telah diharapkan oleh guru untuk menyusun laporan yang diberikan untuk orang tua sebagai informasi tentang tumbuh kembang anak dalam perkembangan sehingga hasil kegiatan belajar itu lebih optimal lagi di dalam PAUD-nya. Kemudian, dalam penilaian pembelajaran, PAUD ini memiliki berbagai prinsip dan teknik pengerjaan yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran anak usia dini. Selain itu, penilaian dalam pembelajaran anak usia dini ini memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran, baik itu terhadap guru atau pendidik, anak didik, atau orang tua maupun orang di sekitarnya.
Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 6. Dan untuk teman-teman, jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.